dapat kelihatan. Oke. Jadi pada malam hari ini ada dua eh, topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah LPR dan esophagitis korosif. Jadi tadi karena kamu sudah sedikit banyak mengetahui tentang esophagitis erosif, maka saya juga akan membahas tentang esophagitis korosif. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi yang pertama ada LPR. Nah, apa sih LPR itu? LPR ini adalah suatu kondisi di mana terjadi aliran balik isi lambung. Jadi cairan reflux ini eh, terjadi regurgitasi ya dari lambung ya, kemudian ke esofagus, laring, faring hingga menimbulkan kerusakan jaringan. Nah, bedanya tadi dengan GERD, kalau GERD itu dia hanya eh, cairan refleksnya itu hanya sampai di esofagus. Ya, jadi dia dari gaster ke esofagus. Kalau LPR dari gaster tapi dia menyeberangnya melewati esofagus hingga menyebabkan kerusakan di daerah laring dan faring. Nah, cairan refleks yang dimaksud ini bisa asam lambung, HCl, kemudian ada garam-garam empedu, enzim pankreas, baik asam maupun non-asam. Nah, kenapa sih bisa terjadi LPR? Jadi LPR ini dasar mekanismenya karena terjadi perubahan mekanisme proteksi pada esofagus. Eh, Perubahan apa yang terjadi? Biasanya karena sudah terjadi gangguan pembersihan atau clearance, terjadi proses netralisasi reflux, pelambatan pengosongan lambung, sudah terjadi abnormalitas atau patologis ya dari epitel esofagus ataupun ada punya perbaikan epitel yang terhambat, kemudian refleks proteksi pada saluran napas dan saluran cerna yang sudah menurun. Secara etiologi kita bagi secara garis besar terbagi atas lifestyle ya, gaya hidup, mungkin karena terjadinya iritasi, mengkonsumsi makan makanan mungkin yang berpotensi menyebabkan iritasi seperti yang makan makanan manis, coklat, kopi, makanan pedas ataupun berlemak, konsumsi NSAID atau aspirin, kemudian lifestyle yang buruk, makan yang banyak ya, yang berlebihan, kemudian adanya eh, kebiasaan merokok maupun alkohol. Kalau faktor dari psikis ya biasanya kita lihat secara anatomi terjadi disfungsi dari sphincter esophagus atas atau bawah, adanya hiatus hernia atau hernia hiatus, kemudian terjadi kontraksi yang abnormal dari dinding mukus esophagus ataupun terjadi pengosongan lambung yang lambat. Nah, ini perbedaan secara garis besar antara LPR dan GERD. Ini yang harus kamu pahami baik-baik bahwa secara gejala itu LPR dan GERD itu berbeda. Yang pertama apa? Kita lihat dari kebiasaan berdaham atau membersihkan kerongkongannya atau tenggorokan sering berdaham atau throat clearing. Jadi kalau LPR itu lebih sering didapatkan daripada GERD karena selalu ada sensasi lendir di tenggorok sehingga pasien akan lebih sering melakukan apa namanya kondisi berdaham karena dia menyerang laring dan faring ya. Tuh kalau GERD tidak, GERD itu hanya sampai di esofagus. Kemudian ada heartburn. Jadi heartburn ini atau nyeri dada atau rasa terbakar pada dada itu lebih banyak didapatkan pada GERD dibanding LPR. Walaupun LPR juga kadang didapatkan, tapi LPR biasanya gejala heartburn itu bukan menjadi gejala utama. Yang khas pada LPR itu biasanya eh, pasien datang dengan keluhan utama serak ya, suaranya serak atau hoarseness. Kenapa? Karena dia menyerang daerah laring ya, di mana laring itu salah satu struktur penyusunnya adalah adanya plika vokalis atau pita suara. Jadi refleks cairan apa namanya cairan refleks itu mengiritasi pita suara sehingga bisa menyebabkan inflamasi pada pita suara yang menimbulkan suara serak. Kalau GERD tidak. Kemudian eh lokasi ini yang mengalami inflamasi. LPR tentu saja di daerah laring dan GERD di daerah esophagus. Kemudian kalau kita periksa kondisi dari pH, maka yang mengalami kelainan itu di daerah di LPR itu tentu saja di daerah faring yang bisa didapatkan. Kalau GERD itu hanya di daerah esofagus saja.
Kemudian bagaimana dengan refleksnya? Kalau LPR itu dia refleksnya itu bisa terjadi sepanjang hari. Ya, jadi tidak mengenal waktu kalau LPR. Kalau GERD itu dia hanya terjadi pada nokturnal atau posisi berbaring. Posisi berbaring atau malam hari, GERD itu lebih condong atau cenderung terjadi refleks. Jadi LPR itu tentu saja refleksnya itu lebih panjang ya, tidak mengenal waktu. Sehingga bila kita memberikan terapi atau tata laksana utama pada kedua kasus ini, bisa kita berikan yang paling efektif adalah PPI atau proton pump inhibitor, di mana LPR karena refleksnya terjadi sepanjang hari, maka kita berikan dosis yang lebih besar. Jadi LPR itu kita biasanya berikan 2 kali sehari, kalau GERD cukup sekali sehari. Jadi kalau kamu lihat terapi yang diberikan oleh dokter baik interna ataupun THT ya, karena GERD itu biasanya banyak datang ke interna, sedangkan LPR biasanya datang ke THT. Walaupun tidak menutup kemungkinan kadang kasus LPR juga itu ditangani oleh dokter interna. Nah itu biasanya terapi atau dosis PPI-nya berbeda ya. Oke, saya rasa di sini kalian sudah harus pahami bahwa perbedaan gejala dari LPR dan GERD itu sangat ini ya, sangat berbeda. Yang sekarang saya mau tanyakan, karena ini LPR dan GERD sama ya, penyebabnya adalah cairan balik, adanya aliran balik dari isi lambung sampai mengenai daerah laring dan faring pada LPR, tapi dia pasti melewati esofagus. Apakah LPR itu harus terjadi GERD dulu? Atau bisa tidak terjadi GERD dulu? Padahal cairan isi lambung itu kan pasti melewati esofagus. Kira-kira ada tidak yang bisa menjawab atau memberikan pendapat? Apakah LPR ini harus selalu didahului oleh GERD karena cairan refleksnya ini melewati esofagus sebelum sampai di laring dan faring? Atau dia bisa tidak terjadi GERD, tapi langsung terjadi LPR? Hmm. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Tidak apa-apa salah, tapi saya cuma mau menilai atau bagaimana kalian berpikir tentang kedua penyakit ini. Tapi dok, Ya, silakan deh. Ya, Sir. izin berpendapat dok. Mungkin eh, kalau LPR Ya, itu, kalau dari logika saya harus GERD dulu karena eh, dia sudah melewati esofagus dan menyeberang masuk ke saluran pernafasan. Jadi untuk pasien-pasien LPR mungkin sebelumnya pernah GERD terlebih dahulu. Tapi dok, oke. Ada lagi yang lain? Atau semua sependapat? Tapi dokter izin berpendapat dokter. Ya, Tapi dok, menurut saya tidak harus dokter karena eh, kalau dari yang kita jelaskan tadi ini kondisinya berbeda walaupun sama-sama diakibatkan karena asam lambung tapi tadi mekanismenya berbeda dokter. apanya yang Jadi berbeda? jadi tidak jadi Mekanisme yang dari mana? tidak harus GERD dulu baru LPR dok. Ya, eh, mekanisme apa yang berbeda? Kan kau Mekanisme bilang sama-sama penyebabnya asam lambung, ya, tapi beda. Mm-mm. eh, ini dok, Dari mananya? Aspek mananya dari yang kau... asam lambungnya tadi kan dia ini kalau misalnya LPR dia naik sampai ke faring dokter.
Dan kalau misalnya GERD itu Hmm. untuk mendiagnostik seseorang GERD kan ada kriterianya dok. Baru bisa dikatakan dia GERD. Jadi menurut saya tidak mesti GERD dulu baru dia LPR, karena kan kalau GERD ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi baru dia bisa dikatakan GERD. Beda misalnya kalau misalnya LPR mungkin asam lambungnya tiba-tiba reflux naik ke atas, itu bisa jadi LPR dok. Itu pendapat saya dok. Ya, oke. Jadi eh kalau kita bicara tentang penyebab dari LPR dan GERD itu sama-sama ya akibat adanya paparan dari asam lambung. Nah, apakah LPR harus selalu didahului dulu GERD atau dia bisa LPR tanpa GERD? Jadi dua-duanya bisa. LPR itu bisa disertai dengan GERD, bisa juga tidak. Kenapa? Nah, kita kembali lagi lihat dari eh, bagaimana fungsi dari mukosa esofagus. Jadi kalau kita bandingkan antara mukosa esofagus dan mukosa dari laring dan faring, eh, sebenarnya proteksi dari mukosa esofagus itu dia memiliki barrier pertahanan yang lebih tinggi, yang sangat tinggi dibandingkan daerah laring dan faring. Nah, kenapa? Karena seperti ini, logikanya seperti ini. Ketika terjadi reflux atau paparan asam lambung, ketika eh, terjadi kerusakan paparan asam lambung misalnya laring dan faring itu baru terkena paparan sebanyak satu kali sudah menimbulkan kerusakan. Tapi kalau untuk GERD, kalau esofagus itu dia membutuhkan mungkin sampai 10 hingga 20 kali paparan asam lambung baru rusak. Baru mukosa esofagusnya rusak. Seperti itu. Jadi barrier pertahanannya berbeda. Sehingga apa? Ketika kita bandingkan, maka mukosa laring dan faring itu lebih rentan terkena iritasi, ya terjadi iritasi dengan paparan asam lambung yang berbeda dengan esofagus. Seperti itu. Jadi, walaupun LPR terjadi tanpa GERD, itu bisa. Ya, karena barrier pertahanan esofagus itu lebih tinggi daripada mukosa laring dan faring. Tapi ketika LPR terjadi karena disertai juga dengan GERD, itu berarti GERD-nya sudah berat. Begitu. Ya, jadi eh, dua-duanya bisa terjadi ya dalam kondisi sama. LPR bisa disertai GERD, bisa juga tidak. Kalaupun terjadi GERD, berarti GERD-nya itu sudah sangat berat ya karena paparan asam lambung itu sudah terjadi sangat lama. Seperti itu. Ya, jadi kita kembali lagi ke perubahan fungsi proteksi dari esofagus. Sehingga tadi yang slide sebelumnya yang saya katakan, salah satu penyebab terjadinya LPR itu adanya perubahan mekanisme proteksi dari esofagus. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya pasiennya terjadi GERD itu tidak harus dia LPR juga. Jadi GERD-nya itu bisa berdiri sendiri, bisa juga LPR, bisa juga bersamaan. Tapi bisa juga LPR terjadi tanpa ini karena perubahan dari barrier pertahanan di esofagus. Jadi itu ya jawabannya. Oke, terima kasih Dai dan Yasir. Oke, ini adalah satu mekanisme. Jadi mekanisme yang terjadi akibat ini ya diakibatkan adanya refleks itu karena terjadi kegagalan dari barrier eh, proteksi dari traktus aerodigestivus bagian atas. Ini akan menyebabkan terjadi refleks secara langsung yang menyebabkan terjadinya iritasi ya atau vagal refleks. Nah, salah satu gejala yang muncul itu bisa batuk atau choking tersedak ya, yang menandakan terjadinya laryngospasme. Nah, refleks yang terjadi ini juga bisa menyebabkan gangguan ya atau kerusakan dari epitel respiratory silia ya yang bersiria pada daerah posterior dari laring sehingga mukus ataupun sekret yang harusnya bisa dikeluarkan ini stagnan ya di daerah posterior laring sehingga akan mengakibatkan sensasi postnasal drip seperti eh,
rasa lendir di tenggorok, kemudian ada sensasi berdaham. Nah, kedua gejala ini ketika terjadi terus-menerus itu bisa akan mengakibatkan kerusakan atau perubahan struktur ya yang bisa kita temukan pada pemeriksaan endoskopi atau laryngoskopi indirect, yaitu terdapat udem dari plika vokalis yang mengakibatkan terjadinya suara serak, atau sudah muncul granuloma atau jaringan granulasi yang menyebabkan sensasi globus pharyngeus atau rasa mengganjal yang terjadi terus-menerus. Kemudian kalau misalnya sudah terjadi perlukaan ya, ulkus atau kontak ulcer, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya sore throat atau nyeri menelan atau odinophagi. Nah, bagaimana kita mendiagnosis ini suatu LPR? Maka kalau kamu nanti sebagai dokter umum, ini saja peganganmu, Dek. Jadi kamu lakukan anamnesis dengan mencari reflux score index ya, itu dengan poin lebih dari 13. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan, kurang lebih 9 pertanyaan yang kamu tanyakan kepada pasien. Di antaranya adalah apakah sering berdaham atau batuk persisten, ada globus pharyngeus ataupun disponi dengan poin 0 sampai 5. Nanti kamu jumlah. Kalau dia lebih dari 13, maka itu sudah curiga ke arah LPR. Nah, kemudian kalau pada pemeriksaan fisik. Kalau pemeriksaan fisik kami dokter THT itu biasanya mencari reflux finding score. Ini dengan endoskopi dengan jumlah poin lebih dari 7. Tapi kalau kalian tidak perlu menggunakan ini ya, poin hasil pemeriksaan fisik, karena pemeriksaan fisik yang dimaksud di sini adalah dengan menggunakan beberapa alat ya pemeriksaan penunjang, yaitu salah satunya dengan endoskopi atau laryngoscopy direct. Nah, pemeriksaan penunjang yang bisa kita minta yaitu untuk mengukur bagaimana pH ya, pH dari daerah laring dan faring, yaitu dengan mengukur double probe pH monitoring ya. Kita ukur pH-nya dalam waktu kurang lebih 24 jam. Kemudian bisa dengan multi channel intralunar impedance. Ini sama ya dengan tadi lakukan prosedur pemeriksaan dari gastritis esofagitis erosif ya, karena salah satu kausalnya adalah GERD. Atau kita ukur kadar pepsinnya, atau kita memberikan terapi anti reflux ini ya, empirik. Jadi biasanya kita coba lakukan terapi kurang lebih 2 bulan atau 8 minggu ya, untuk mengetahui apakah ini suatu LPR atau tidak. Nah, kemudian kita bisa berikan juga, sarankan pemeriksaan penunjang tambahan lainnya dengan menggunakan kontras, yaitu dengan barium esofagografi, yaitu kita masukkan suruh pasiennya menelan kontras dari atas supaya kita bisa menilai bagaimana kondisi dari mukosa esofagusnya. Kemudian bisa dilakukan transnasal esofagografi atau EGD, ataupun dengan manometri, esophageal manometri ataupun pharyngeal manometri. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sih RSI dari pasien yang mengalami LPR, apa-apa yang harus ditanyakan. Jadi ini ya reflux symptom index atau RSI. Jadi nilai total lebih dari 13 itu sudah bisa menunjukkan suatu kasus LPR. Nah, jadi kamu nanti bisa menanyakan dalam 1 bulan terakhir ya, ada 9 keluhan atau gejala yang dirasakan oleh pasien dengan nilai atau skor itu 0 sampai 5. 0 tidak ada atau 5 sangat berat. Nah, ketika kamu jumlah dan nilainya sudah lebih dari 13, itu sudah mengarah ke suatu LPR. Nah, ini adalah kondisi RFS ya, reflux finding score. Jadi kita menggunakan endoskopi atau laryngoskopi. Biasanya ini kriteria yang kita cari. Apakah ada udem, kemudian apakah terjadi obliterasi ventrikular, kemudian kita lihat bagian mana yang eritem, apakah dia difus atau total atau parsial ya, kemudian keterlibatan plika vokalis, kemudian apakah laring juga udem ya, difus ringan, moderate hingga berat, kemudian apakah terjadi hipertrofi komunal posterior dan lain sebagainya, dengan berbagai variatif penilaian. Jadi nilainya itu bukan 1 sampai 4, tapi ada juga yang hanya nilainya 0,
sampai 0 tidak ada, 2 ada, atau 2 dan 4, ada juga 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini memang agak complicated, jadi ini hanya dilakukan atau dicari untuk mendiagnosis LPR dengan pemeriksaan endoskopi. Jadi hanya dilakukan oleh dokter ahli. Nah, bagaimana terapi dari LPR? Ya, jadi karena tadi salah satu penyebabnya adalah gaya hidup ya yang mungkin menyimpang atau salah, maka yang pertama kita lakukan terapi modifikasi gaya hidup. Jadi modifikasi gaya hidup ya kita hindari hal-hal yang bisa mencetuskan terjadinya LPR. Kemudian modifikasi diet. Jadi tadi mungkin beberapa makanan yang salah ya yang dikonsumsi oleh pasien seperti makanan yang manis, coklat, kopi, makan pedas, berlemak, maka kita kita atur bagaimana makannya dan apa yang bisa dimakan. Kemudian sama dengan GERD, kita minta pasien untuk makan sedikit-sedikit tapi sering. Jadi tidak boleh makan berlebihan dalam porsi yang banyak. Kemudian dibantu dengan obat-obatan medikamentosa. Seperti tadi ya, terapi utamanya adalah menggunakan PPI. Dan kalau dengan terapi PPI tidak memberikan perbaikan yang bermakna, maka baru kita sarankan untuk dilakukan operasi anti refleks. Nah, ini beberapa terapi yang direkomendasikan. Jadi bisa kita langsung berikan PPI, tapi bisa juga kita berikan kombinasi. Mulai dari antasida, H2 reseptor antagonis ya. Antasida itu seperti ini ya, obat sirup ya. Kemudian ada reseptor antagonis itu seperti ranitidin, simetidin, dan lainnya. Kalau PPI itu seperti omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Nah, kenapa kita berikan obat-obatan ini selain PPI? Ingat, kita kembali lagi, karena LPR itu tidak selamanya dia berdiri sendiri. Dia bisa disertai dengan GERD. Nah, maka terapinya juga kita bisa obati juga GERD-nya dengan memberikan obat yang mengontrol gejala nokturnalnya. Jadi H2 reseptor antagonis ini mengontrol gejala nokturnal yang mungkin saja dialami sebagian besar pasien GERD. Sehingga dengan memberikan PPI itu tidak memberikan perbaikan mungkin yang signifikan ya. Sehingga lebih bagus kita berikan terapi yang terapi kombinasi daripada terapi tunggal. Nah, tapi ingat, di antara semua terapi PPI yang paling efektif ya, karena masa kerjanya waktu parunya itu sangat panjang. Dikatakan dari teori ya, dengan penelitian itu dia menghambat produksi lambung hingga 17 jam. Nah, kemudian bisa kita berikan juga genprokinetik, baclofen, ataupun sucralfate. Tadi juga ya pada esofagitis erosif pada pasien-pasien dengan kondisi kehamilan ya, pregnancy. Biasanya kita berikan juga sucralfate, tapi dengan beberapa pertimbangan. Kemudian kalau sudah berat karena LPR ataupun GERD itu sudah bisa mengakibatkan terjadinya ulkus peptikum atau peptic ulcer, itu biasanya sudah lebih berat, maka biasanya kita berikan juga muscle relaxan seperti itu. Nah, kalau obat-obatan yang diberikan tadi tidak memberikan perubahan yang bermakna atau signifikan, maka kita biasanya sarankan untuk dilakukan pemudahan ya, atau fundoplication. Tapi pemudahan ini biasanya bukan lagi THT yang melakukan. Biasanya kita sudah konsultasikan ke dokter bedah. Nah, kapan pemudahan dilakukan? Ketika kita sudah terapi 2 bulan ya, 2 bulan hingga 6 bulan itu tidak memberikan perbaikan yang bermakna. Kemudian yang kedua, GERD-nya ini sudah sangat berat ya. GERD-nya ini sudah bisa mengarah ke suatu esofagitis erosif mungkin, atau sudah mengarah ke penyakit-penyakit komplikasi prekancer lainnya ya, seperti Barrett esophagus, atau sudah pada saat kita lihat mungkin mukosa esofagusnya ini sudah mengarah ke suatu adenokarsinoma. Maka biasanya kita mending kita buang saja mukosa yang sudah mengalami masalah. Kemudian sulit untuk pasiennya mungkin konsumsi obat dalam jangka waktu panjang, karena minimal terapi PPI itu dikatakan 8 minggu ya, atau 2 bulan. Jadi kepatuhan minum obat biasanya pasien sangat sulit untuk melakukan itu, mungkin karena faktor kesibukan ya, atau kadang ada pasien memang yang tidak suka minum obat, itu bisa kita sarankan. Kemudian yang terakhir adalah pada pasien-pasien yang menggunakan suaranya itu untuk
untuk bekerja ya seperti penyanyi, MC, instruktur senam, sehingga dia butuh perbaikan yang cepat. Ya, jadi dia kenapa? Karena itu berkaitan dengan pekerjaannya. Kalau minum obat dan tidak diimbangi dengan misalnya perubahan gaya hidup ya, seperti misalnya istirahat suara, tidak beraktivitas berlebihannya terhadap suara, maka efek pengobatan itu mungkin minim ya terjadi tanpa diimbangi dengan perubahan gaya hidup. Sehingga biasanya kalau ada yang memang butuh cepat untuk kembali pulih, dia kadang ada beberapa pasien yang menginginkan menginginkan apa namanya terapi operatif dibanding non operatif. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk LPR, Dek. Tapi dokter izin bertanya dokter. Jadi kalian ya 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 silakan. Tapi dok untuk LPR untuk tata laksananya kan tadi ada juga pemberian prokinetik dokter seperti domperidon. Nah, apakah pada saat kita dapatkan kasus begini, ini kita langsung berikan kombinasi atau kita coba dulu untuk pemberian uh, PPI tunggal dokter? Tergantung dari keluhan pasien. Jadi LPR itu biasanya kadang disertai dengan keluhan eh, mual, muntah ya, ataupun ini ada di nomor 9 ya, ada gangguan pencernaan. Jadi gangguan pencernaan ini bisa berupa ada mual ataupun muntah. Nah, kalau ketika pasien datang dengan LPR eh, dengan kondisi sudah mengakibatkan ini ya gejala mual, muntah, pengeluaran isi lambung ya, apalagi tidak makan tapi seperti selalu ada sensasi memuntah, tidak apa-apa langsung saja diberikan baik metoclopramid, domperidon ataupun yang lainnya. Tapi kita lihat juga yang mana obat yang aman untuk kondisi pasien. Misalnya kayak ibu hamil kan biasanya rentannya mual muntah. Kalau dia memang ada LPR ya kamu tidak boleh sembarangan berikan obat anti muntah seperti metoclopramid ataupun domperidon. Tapi kalau ibu hamil itu biasanya lebih aman diberikan ondansetron. Misalnya ya, seperti itu. Jadi pemilihan obat-obat agen prokinetik itu harus kamu pilih sesuai dengan kondisi pasien. Oke, gimana deh? Tapi dokter terima kasih banyak dok. Tapi dok izin bertanya lagi dok, apakah kita boleh juga mengkombinasikan dengan kortikosteroid dok untuk mempercepat pemulihannya? Walaupun kortikosteroid itu dia sebagai antiinflamasi, tapi ingat ya kortikosteroid itu dia punya side effect bisa meningkatkan produksi asam lambung. Jadi pemberiannya harus hati-hati. Tapi kalau saya tidak pernah ya memberikan steroid pada pasien-pasien dengan keluhan LPR atau GERD karena eh, biasanya menjadi bos si malakama buat pasien akan memperparah keluhannya deh. Dia memang menekan udemnya atau inflamasi tapi eh, secara ini di sisi lain dia akan meningkatkan produksi asam lambung. Jadi sebenarnya menurut saya itu useless ya, tidak ada gunanya. Oke. Iya dokter Tapi baik. tidak semua sih pasien ini karena eh, kortikosteroid itu tidak semua pasien apa namanya efek samping ke tiap individu itu berbeda, tergantung dari pertahanan ininya, mukosa lambungnya. Ada lagi? Izin bertanya dok, Ya, untuk eh, pemeriksaan fisik gejala yang timbul itu kan ada muncul granuloma dok pada pasien TPR itu berapa lama baru muncul itu dok granulomanya sehingga
nggak ada globus sensation pada pasien. Nah, kamu lihat saja di kriteria ini granuloma itu ini di poin nomor berapa? Nomor 7 ya, bukan menjadi prioritas. Artinya apa? Nah, granuloma ini bukan suatu hal yang begitu mudah muncul. Nah, artinya granuloma ini biasanya terjadi kalau paparan terus-menerus berulang. Sama saja misalnya seperti luka pada kulit kalian ya, belum sembuh, sudah ini lagi, iritasi lagi, lecet lagi. Belum sembuh, lecet lagi, belum sembuh, lecet lagi. Pasti akan terjadi kerusakan ya, kerusakan kulit yang tentu saja penyembuhannya akan berbeda ya. Walaupun dia sudah sembuh sempurna, dia akan menimbulkan gejala sisa atau cicatrix. Nah, sama juga dengan granuloma. Granuloma itu tidak gampang terjadi, dia butuh waktu dan paparan berulang-ulang ya, tergantung dari banyaknya asam lambung yang mengiritasi mukosa dari daerah laring. Tuh. Nah, kalau kamu tanya berapa lama ya tidak sama semua orang bisa menimbulkan granuloma ukurannya ya variatif tergantung dari paparan asam lambungnya seberapa banyak dan seberapa lama. Intinya kalau sudah ada jaringan granulasi itu sudah LPR-nya biasanya sudah berat. Ada lagi? Bagaimana dek, Yasir? Tapi dokter sebanyak dok. Ya, tunggu sebentar ya, saya stop share dulu. eh saya mau memperlihatkan alur dari eh kamu sebagai dokter umum bagaimana melakukan terapi LPR dengan menggunakan PPI. Sebentar ya. Jadi ini bisa kamu lakukan ya. Eh, jadi kamu lihat ini FKTP yang sebelah kiri atas itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama bisa di klinik atau di rumah sakit di puskesmas. Jadi pasien datang dengan keluhan reflux, maka kamu langsung ukur ya RSI-nya atau skor gejala refluksnya. Kalau dia sudah lebih dari 13, maka ini sudah menjadi gejala yang harus kamu waspadai ya. Warning symptoms itu bisa karena adanya disfagi yang progresif, batuk kronik, disponi, odinofagi, kemudian penurunan berat badan. Kalau misalnya sudah ada warning symptoms ini, maka uh, uh, biasanya langsung dilakukan rujukan untuk dilakukan endoskopi ya endoskopi. Jadi perujukan ini untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Tapi kalau tidak di SGR tadi ya, skor gejala refleks sudah lebih dari 13 tapi tidak disertai dengan warning symptoms, maka di sinilah tempatmu sebagai dokter umum melakukan terapi. Jadi terapinya itu kita bisa mulai 2 sampai 4 minggu. Jadi terapi empiris dengan menggunakan PPI, modifikasi diet dan modifikasi gaya hidup. Kemudian kita follow up gejalanya. Kita follow up gejalanya kalau misalnya dia uh, uh, sembuh ya bisa kita titrasi. Jadi kita turunkan ataupun kita lanjutkan terapi 2 hingga 3 bulan. Kalau misalnya pasien mungkin hanya menunjukkan perbaikan ya ke arah yang lebih baik tapi belum dinyatakan sembuh, kita maintenance ya, maintenance 2 sampai 3 bulan. Jadi maksudnya apa? Jadi beberapa terapi yang kita lakukan ya, tadi PPI dengan kombinasi. Jadi kalau misalnya terjadi perbaikan, maka obat-obat PPI ataupun dengan obat kombinasi lainnya kita pertahankan 2 sampai 3 bulan hingga pasien sembuh. Tapi kalau misalnya pasien sembuh ya dengan obat-obatan yang kita berikan, maka mungkin yang obat-obatan kombinasinya kita hentikan. Tapi PPI-nya dilanjutkan. Seperti itu. Kalau misalnya kita terapi dan tidak terjadi perbaikan, malah mungkin memburuk, ini kembali lagi ya panahnya kuning ke sebelah kiri. Dirujuk untuk melakukan rencana esofagoskopi. Endoskopi. Ya, seperti itu. Jadi kamu punya tempat ini di sebelah kanan panahnya. Baik dengan perbaikan maupun sembuh
ingat dengan terapi yang kamu berikan. Bisa kamu maintenance, pertahankan, atau bisa dititrasi. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, saya lanjut ya. Ya, ini yang terakhir, topik terakhir yaitu esophagitis korosif. Ini juga mirip ya dengan esophagitis erosif. Tapi esophagitis korosif dalam hal ini adalah suatu kondisi di mana terjadi peradangan esofagus ya yang disebabkan oleh luka bakar. Kalau tadi mungkin esophagitis erosif itu karena paparan asam lambung, kalau ini karena luka bakar. Jadi esophagitis korosif ini akan banyak kamu dapatkan pada pasien-pasien dengan percobaan bunuh diri, baik dilakukan sendiri ataupun karena dilakukan karena paksaan meminum zat-zat korosif. Ya, itu berbeda. Penyebabnya bisa karena bahan kimia yang sifatnya asam kuat, basa kuat, ataupun bahan kimia oksidator. Nah, kenapa esophagitis korosif ini bisa kamu dapatkan? Karena bahan korosif ini sangat mudah didapatkan dan banyak tersedia di sekitar kita. Jadi kalau pasien-pasien dengan percobaan bunuh diri itu dia bisa meminum apa saja cairan kimia yang ada di sekitarnya, ya seperti misalnya pembersih toilet, kemudian pembersih apa namanya pemutih pemutih kainnya atau baju, kemudian deterjen pakaian, cairan cuci piring. Nah itu nanti kamu bisa uh, tahu ya sifatnya yang mana basa yang mana asam dengan melihat dari pH-nya. Dan ini juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan dari mukosa esofagus. Nah, perbedaannya kalau terjadi paparan bahan kimia yang sifatnya basah, maka jaringan atau mukosa ini hanya bersifat lisis, ya nekrosis bersifat lisis. Sorry, kalau asam dia nekrosis menggumpal, kalau basah dia lebih berat. Nah, jadi kalau tentu saja kalau kita tak mau tahu dan bagaimana emergensi dan urgensinya, sebenarnya kerusakan yang lebih berat itu ketika pasien menelan bahan kimia yang sifatnya basah. Kenapa? Karena kalau menelan bahan kimia yang sifatnya basah, terjadi nekrosis yang bersifat lisis atau liquefaction necrosis. Dan ini bisa meluas ke seluruh lapisan dinding esofagus. Kalau kita bicara tentang anatomi dari esofagus, esofagus itu terdiri dari 4 lapisan ya, mulai dari mukosa, submukosa, kemudian ada fibrosa ya, kemudian terakhir adalah lapisan otot. Nah, kalau kena bahan kimia sifatnya basah itu dia bisa meluas sampai ke lapisan dinding esofagus sampai di lapisan otot, tergantung dari jumlah dan konsentrasi yang tertelan. Berbeda dengan bahan kimia yang sifatnya asam, mungkin karena ini ya tubuh kita memproduksi asam di daerah gaster sehingga dia prinsipnya hanya terjadi nekrosis menggumpal. Jadi kerusakannya itu hanya di superficial saja. Jadi terbatas di mukosa lambung. Jadi cenderung membatasi penetrasi yang apa namanya dilakukan oleh bahan kimia asam. Jadi berbeda ya. Jadi kalau basa itu dia lebih berat keluhannya dan kerusakannya lebih luas dibanding dengan asam. Nah, bagaimana cara kita mendiagnosis suatu esophagitis korosif? Jadi eh, itu terbagi 3 ya. Fasenya ada akut, subakut, dan fase kronis. Pasien dengan kondisi fase akut biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri menelan hebat segera setelah tertelan. Nah, kemudian dapat timbul suara ini ya, serak maupun sesak nafas. Dan kalau sudah terjadi komplikasi yang cepat, itu pasien akan merasakan nyeri dada yang sangat hebat. Biasanya kita sudah curigai terjadi perforasi, ataupun bisa dapat terjadi dengan ini ya, tidak adanya atau tanpa gejala ataupun reaksi akut yang ringan. Kenapa ya? Mungkin saja ini percobaan pasien mungkin hanya menelan sedikit ya, hanya ini asas coba-coba dan mungkin langsung dikeluarkan. Jadi mungkin hanya sedikit yang tertelan, itu bisa. Nah, kalau fase subakut atau laten, ini nyeri menelan sudah mulai menghilang. Proses menelan yang tadinya sulit, nyeri ini sudah kembali normal. Nah, kalau fase kronis ini terjadi biasanya pasien datang dengan riwayat ya menelan bahan kimia tapi sudah lama, tapi mungkin tidak diobati.
Tapi karena pasien mungkin merasa tidak terjadi apa-apa, jadi nanti disfaginya ini timbul bertahap, tidak langsung ya. Yang awalnya mungkin hanya makanan padat saja yang sulit ditelan, dan lama-kelamaan makanan cair pun sulit ditelan. Gitu ya. Jadi bertahap, mulai dari makanan yang konsistensinya lebih besar, yang padat, lunak, akhirnya cair pun sulit ditelan. Nah, pemeriksaan penuhnya yang kita butuhkan, biasanya kita minta pasien untuk foto konvensional daerah toraks dan abdomen untuk melihat apakah sudah ada kelainannya di bagian mediastinum dan subdiafragma. Biasanya kita cari apakah terjadi ada gambaran udara bebas ya atau free airspace menandakan adanya perforasi. Atau sudah terjadi komplikasi di daerah paru-paru ya, sudah terjadi pneumonia. Jadi cairan kimianya itu sudah masuk ke paru-paru ataupun dengan menggunakan kontras ya barium biasanya untuk mendeteksi sudah terjadi komplikasi struktur ya struktur itu berarti sudah mukosa esofagus atau lumen esofagusnya itu menyempit akibat pembentukan jaringan ikat. Jadi mukosa yang normal itu akan berubah menjadi cicatrix jaringan ikat dan mengakibatkan lumennya menyempit karena sudah lama terkena bahan korosif. Nah, kalau misalnya pada fase akut, ini tidak diindikasikan ya, tidak disarankan menggunakan pemeriksaan fotobarium. Kenapa? Bayangkan kalau fase akut sudah masih ini ya, masih radang, inflamasi, hiperemis, kamu tambah lagi kontras. Itu akan mengganggu ya, mengganggu visualisasi dari endoskopi. Kalau kita melakukan endoskopi dan tidak adekuat. Nah, untuk pemeriksaan yang lebih canggih lagi ya dibanding foto konvensional biasanya kita sarankan dilakukan pemeriksaan CT scan ya untuk mengevaluasi sudah terjadi perforasi yang luas atau untuk melihat atau memvisualisasi adanya pembentukan abses di daerah esofagus atau paraesofageal. Nah, ini gambaran endoskopi atau esofagoskopi pada esofagitis korosif. Jadi kita bagi ya ada 4 grading ya dari grading derajat 0 sampai 3. Kalau 0 ini dia gambaran endoskopiknya ataupun gejala yang dirasakan ini pasien ini ya. Biasanya pasien tidak memiliki keluhan yang bermakna, mungkin karena cairan yang ditelan itu masih sedikit atau langsung dimuntahkan sehingga pasien masih bisa makan dan minum seperti biasa. Nah, untuk derajat 1 kita lihat ya, sudah mukosa esofagusnya ini sudah udam ya, hiperemis, kemudian sudah terlihat ada bintik-bintik hemoragik atau perdarahan, tapi belum terjadi pembentukan jaringan ikat. Nah, kalau ini biasanya kalau masih derajat 1 biasanya disfaginya bersifat sementara. Nah, dan akan kembali ya makan minum pasien itu seperti biasa dalam waktu 2 hari. Jadi kalau seperti ini jangan kita observasi dulu. Yang penting stop intake oral, jangan ada kontak langsung dulu dengan makanannya. Biasanya kita minta pasien untuk berpuasa dulu, kemudian kita berikan terapi simptomatik mulai dari antibiotik dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah derajat 2 ini kerusakan lebih berat. Jadi kalau derajat 2 ini kita lihat ya mukosanya sudah mulai ada yang hangus, sudah terjadi ulcerasi, kemudian ada pembentukan vesikel, kemudian sudah ada pembentukan jaringan ikat. Nah, kalau ini sudah mengarah ke resiko terjadinya perforasi tapi masih rendah. Dan ini akan kalau dibiarkan atau sudah lama ini bisa mengakibatkan terjadinya stenosis atau penyempitan karena terbentuknya jaringan parut atau jaringan ikat. Nah, yang lebih berat lagi adalah derajat 3, di mana grading 3 ini dia sudah melibatkan lapisan otot ya. Lapisan paling dalam, paling bawah dari mukosa esofagus. Ini sudah lihat ya, tidak ada lagi daerah hiperemis. Jadi sudah gosong warna hitam keabu-abuan dan disertai dengan ada mungkin bagian yang perforasi atau yang bolong ya. Perforasinya itu bisa ke arah kafum ini kafum toraks ya atau di daerah mediastinum. Dan ini bisa terjadi resiko yang tinggi terjadinya hingga kematian. Saya lanjut. Nah, bagaimana tata laksananya? Nah, ketika pasien datang dengan riwayat tertelan cairan baik asam maupun basa, eh, kamu harus stabilisasi, setidaknya lihat vital sign-nya.
vital sign-nya, terus apakah jalan napasnya terlibat atau tidak. Karena biasanya kita lihat juga luka bakar itu tidak hanya menyerang esofagus, tapi biasanya di daerah mulut juga ikut terkena. Maka kamu harus lakukan stabilisasi, pasang oksigen, kemudian pasang infus. Ini yang penting ya, observasi intake-nya dan outputnya. Kemudian kalau pasien dalam kondisi shock, kamu resusitasi dulu ya dengan cairan untuk mengatasi shocknya. Kemudian lakukan pemeriksaan kepala dan leher. Apakah terlibat daerah setidaknya rongga mulut ya, kita lihat apakah rongga mulut terlibat, apakah ada luka bakar di daerah rongga mulut. Kemudian tentukan jenis bahan korosifnya. Apakah dia asam atau basa untuk melihat urgensinya. Ini bisa kamu tanyakan ya, bukan kepada pasiennya, mungkin kepada pengantar pasien, apa yang ditelan, kemudian atau cairan apa yang ada di sekitar pasien pada waktu pasien ditemukan. Nah, itu bisa kalian nilai untuk menentukan urgensinya. Kalau tentu saja pasti basa lebih urgensi ya, karena kerusakannya bisa lebih besar. Kemudian mempertahankan keadaan NPO. Apa itu NPO? NPO itu adalah non per oral. Artinya apa? Kamu harus puasakan pasien sampai dia bisa menelan sendiri liurnya, ludahnya. Atau setelah dilakukan pemeriksaan penunjang, esofagoskopi atau barium swallow. Jadi tidak perlu khawatir, intake-nya kamu ganti ya dengan parenteral, cairan infus. Kemudian sampai dilihat bahwa mukosa esofagusnya sudah adekuat, sudah bisa untuk dilewati makanan atau minuman. Seperti itu. Nah, komplikasi yang bisa terjadi struktur esofagus ya, atau penyempitan esofagus, obstruksi, shock neurogenik, sepsis, aspirasi pneumonia, stenosis dari faring hingga perforasi esofagus. Jadi yang paling berat adalah kalau terjadi perforasi, karena kalau perforasi itu masalahnya lain lagi. Kita harus menutup perforasinya supaya tidak terjadi akses dari saluran cerna ke saluran napas. Nah, ini beberapa mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Jadi kalau pasien datang dengan tertelan bahan korosif, biasanya kita langsung rawat. Kita hanya lihat apakah dia disertai luka bakar pada orofaring atau tidak. Nah, tertelan bahan korosif ini begitu pasien menelan langsung di bawah ya. Jadi pada waktu itu ya tidak lama, tidak ada jedanya, tidak ada jeda pasien menelan bahan korosif, didiamkan, ini harus langsung di bawah. Maka kita lakukan anamnesis, pemfis, kemudian kita lakukan fototoraks untuk melihat sudah ada komplikasi atau tidak. Maka harus dilakukan esofagoskopi dalam waktu 3 kali 24 jam. Yang membedakan adalah kalau terjadi didapatkan luka bakar orofaring, maka langsung kita berikan terapi antibiotik ya, steroid, analgetik, dan antireflux. Nah, dari esofagoskopi kita bisa lihat apakah terjadi luka bakarnya itu grade-nya berapa. Nah, nanti dari sini bisa kita tentukan ya, kapan kita lakukan esofagogram, kemudian apakah dilakukan sekalian dengan tindakan dilatasi ya, ataupun tidak perlu dilakukan tindakan dilatasi. Itu nanti akan berbeda ya, tergantung dari grading luka bakar derajat berapa yang ditemukan. Jadi kalau derajat 1 biasanya kita observasi dulu, kalau luka bakar derajat 2 dilanjutkan terapi antibiotik. Kalau derajat 3 biasanya kita lakukan terapi terapi antibiotik, tapi biasanya dia lebih lama seperti itu. Nah, kemudian ada juga pasien dengan riwayat ya. Jadi artinya riwayat tidak langsung pasien tertelan langsung di bawah. Jadi riwayat tertelan bahan korosif. Jadi ada namanya kasus lambat, ada juga kasus sangat lambat. Kalau kasus lambat biasanya kurang dari 3 minggu, 3 hari hingga 3 minggu itu tidak dilakukan esofagoskopi. Ya, tapi langsung dilakukan gastrostomi. Jadi tidak ada gunanya dilakukan esofagoskopi. Kenapa? Karena biasanya kerusakannya ini sudah berat ya. Jadi tidak perlu lagi esofagoskopi, langsung gastrostomi. Karena pasiennya biasanya sudah mengeluhkan susah makan, tidak bisa makan sama sekali, bahkan minum pun susah. Nah, tuh. Tapi kalau kasus sangat lambat, biasanya kita lakukan esofagoskopi disertai dilatasi. Kenapa? Karena tadi ya mungkin sudah terjadi struktur ya, penyempitan, sehingga sebaiknya langsung saja lakukan dilatasi. Tapi kadang juga dilatasinya berhasil, kadang juga gagal.
Dan ujung-ujungnya sebenarnya kembali lagi ya, kalau dilihat tindakan dilatasnya gagal, biasanya kita rujuk untuk melakukan gastrostomi. Itu. Jadi ini akan sangat mengganggu eh, bagaimana intake makanan pasien, nutrisi pasien, sehingga tidak jarang pasien datang dengan kondisi sudah malnutrisi. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dek? Untuk kasus ke... Tapi, eh, tapi dok, jadi tentang esophagitis korosif ini dok, ada jurnal saya baca dok. Jadi ada di situ dia penggunaan NGT dok. Nah di jurnal itu dibahas kalau ada pro kontra. Jadi untuk lebih baik ada yang bilang untuk pemasangan NGT itu lebih baik, tapi ada juga yang kontrakan hal itu dok. Katanya kalau pemasangan NGT akan menimbulkan inflamasi terus ada pembentukan sitatris. Kira-kira bagaimana dok? Nah, ini kurang jelas ya, kurang jelas dari alurnya. Jadi kalau kamu lihat ini pemasangan NGT ini bisa dilakukan pada luka bakar derajat yang berat. Ya, pasang NGT saya derajat 3 kita pasang NGT, tapi kalau masih derajat 1 tidak perlu. Kenapa? Kalau derajat 1 itu dia akan hanya tadi gambarannya hiperemis ya, ada hemoragi, bintik-bintik perdarahan, udem. Nah, sehingga kalau kita pasang NGT itu biasanya akan menimbulkan apa namanya? Perlukaan, menambah perlukaan dari pasien. Itu sehingga memang ini jadi pro kontra, sehingga dikatakan pemasangan NGT itu tergantung dari luka bakarnya ya, gambaran luka bakarnya. Nah, sebaiknya kadang juga ada yang bilang oh dipasang NGT itu biasanya untuk mengeluarkan racunnya ya, itu untuk apa, bilas lambung atau kubah lambung apa dan sebagainya, tergantung dari gradingnya. Tidak selamanya harus pasang NGT, tapi kalau pasien dengan derajat 3 itu sebaiknya pasang NGT. Itu. Kenapa? Karena kalau sudah mukosanya itu sudah hangus, perforasi, kamu tidak pasang NGT, bayangkan kalau masih ada cairan yang dimuntahkan, dikeluarkan dan melewati daerah perforasi. Nah, itu kan lebih berbahaya. Oke? Seperti itu. Jadi memang pro kontra. Jadi pertimbangan pemasangan NGT biasanya ketika kita sudah lakukan pemeriksaan endoskopi atau esofagoskopi. Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Gimana Yuda? Terima kasih banyak dok. Ya, ada lagi? Izin dokter. Ahmad dulu, Ahmad Wirawan dulu. Baik, izin dokter. Saya ingin bertanya. Yang pertama, apakah untuk tata laksana paling awal dari esophagitis korosif ini sendiri adalah pemberian cairan dok, atau ada tata laksana yang lebih awal dok, atau mungkin sebagai dokter umum nantinya kami dok, apa yang wajib kami lakukan jikalau memang kami dapat pasien ini, contohnya itu dok, saya pernah dapat dok yang di Rumah Sakit Syekh Yusuf kemarin itu dia sempat menelan racun rumput dok. eh, eh, Racun rumput, dan sesuai dengan yang kita jelaskan tadi dok, seperti adanya luka bakar atau ulkus pada bagian mulutnya dok, kemudian pasien juga tidak dapat menelan dan berbicara dokter. Nah, apakah ada eh, tata laksana awal dok selain infus dok tadi? Nah, sekarang saya kembalikan pertanyaannya ke kamu. Kamu sebagai dokter umum, kalau kau dapat pasien ini, kamu bisa apa? Apa yang bisa kamu lakukan? Pasang infus sama rujuk saya. Itu berarti kamu sudah tahu kan? Nah, kondisi Nah, seperti ini, yang paling pertama kamu lakukan adalah pasang infus, menstabilkan ya. Jadi, bagaimana caranya kamu kasih antibiotik, kamu kasih ini kalau jalur oralnya ini terbatas, terganggu. Ya, jadi pemberian antibiotik dan lain sebagainya itu lebih aman melalui intravena. Nah, sehingga kalau ketanya adakah tata laksana lain yang bisa dilakukan, ya saya rasa tidak ada ya. Itu yang pertama dulu, pasang infus dulu. Karena kebanyakan pasien yang menelan racun itu biasanya akan terjadi gangguan hemodinamik. Sehingga itu dulu yang kita stabilkan. Ya, itu. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Terima kasih banyak dok. Ya, ada lagi?
Tadi siapa tadi ya? Puan. Tapi dok, izin bertanya dok, Ya, silakan. Eh, kalau misal pasiennya ini dia lagi sedang mengandung dok dan eh, sebelumnya pernah minum racun dok, seperti pembersih lantai, apakah dia itu nanti akan berdampak pada bayinya dok? Ya, tergantung berapa lama waktu yang dia ini apa kejadiannya dengan tata laksana yang sudah dilakukan. Kenapa? Karena ya kalau dia menelan racun pada saat dia hamil, ketika racunnya ini mungkin sudah banyak yang ditelan dan tidak dikeluarkan, itu kan pasti dia akan sudah diserap ya, mengikut mungkin sudah diserap mukosa masuk ke pembuluh darah dan itu bisa melewati plasenta ke janinnya. Sehingga ya tergantung dari lamanya dia menelan bahan cairan ya sampai dilakukan tindakan. Tentu saja sedikit banyak itu bisa menimbulkan gangguan pada janinnya. Tuh. Kadang ada juga loh orang yang mau bunuh diri tapi hanya coba-coba, begitu ini tiba-tiba dia mungkin langsung sadar ya, wah ternyata bunuh diri itu dilarang sama agama kita. Nah, akhirnya tidak jadi ditelan. Jadi nyalinya mungkin tidak cukup kuat untuk bunuh diri. Mungkin dia langsung ingat akhirat toh. Nah, kalau bunuh diri tidak mungkin masuk surga. Ya, oke. Bagaimana, Dek? Tapi dok, terima kasih banyak dok. Ya, Tapi dokter izin bertanya dok, ya. untuk kasus dok, kasusnya yang saya pernah lihat ini akibat dari meminum cairan pembersih lantai dokter, dan pasien itu sudah 3 bulan habis dirawat tetapi suaranya itu belum bisa kembali dok. Apakah ini memerlukan tindakan khusus, khususnya tindakan bedah untuk mengembalikan suaranya, atau eh, nanti akan kembali gitu dok dengan waktu yang lebih lama lagi? Jadi kita harus periksa lagi ya kalau sudah 3 bulan dan disponinya menetap karena biasa kalau dari teori biasanya disponi itu muncul hanya pada fase akut. Jadi fase akut itu karena terjadinya inflamasi, proses inflamasi ya baik udem, hiperemis pada mukosa plika vokalis yang menimbulkan disponi. Tapi ketika sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama, biasanya kita harus lakukan pemeriksaan lanjutan ya, baik itu dengan endoskopi, esofagoskopi, untuk melihat bagaimana kondisi dari plika vokalisnya, kenapa disponinya tidak membaik. Ya, tentu saja ya sama saja tadi dengan LPR ya, apakah sudah muncul jaringan granulasi atau ulkus mungkin daerah plika vokalis atau memang dia sudah merusak mukosanya sehingga mukosanya jadi irregular. Nah, kalau kita eh, kembali lagi ke fungsi fisiologis dari fungsi fonasi itu kan kalau kita bersuara mukosa plika vokalis kiri dan kanan itu bertemu sempurna di tengah. Nah, ketika mukosanya irregular salah satunya pasti akan menimbulkan gangguan ya, ketemunya mungkin tidak 100% sempurna sehingga akan mengakibatkan tentu saja disponi yang mungkin lama dan menetap. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, biasanya akan muncul atau biasanya kita akan lakukan tindakan atau terapi tambahan. Misalnya, mungkin yang irregular itu mungkin kita eh, perbaiki ya. Mungkin bagian-bagian atau jaringan granulasi ada yang tumbuh, mungkin kita angkat jaringan granulasinya ya. Tapi itu bukan ranahmu, Dek. Dan tentu saja kalau ada keluhan yang sudah berlangsung lama, tidak mungkin didiamkan kan? Pasti kita akan lakukan tata laksana lanjutan atau mungkin konsultasi. Nah, kenapa penyakit ini yang harusnya berdasarkan teori itu biasanya hilang dalam waktu yang singkat karena dia hanya berupa keluhan yang masuk dalam kategori kategori akut, ini sudah lama dia masih ada, tentu saja akan menimbulkan tanda tanya dan tidak mungkin didiamkan. Tentu saja kamu sebagai dokter pasti kamu akan melakukan konsultasi atau melakukan rujukan kepada pasien untuk mengetahui bagaimana kondisi plika vokalis. Apakah masih bisa diobati atau itu sudah permanen seperti itu. Karena ada juga plika vokalis yang tidak bisa diterapi, Dek. Gitu. Jadi butuh edukasi
atau pemberian informasi betul-betul yang tepat ya, sehingga pasien paham akan kondisinya. Bagaimana, Dai? Oke, dokter. Terima kasih banyak, dok. Yuk, ada lagi? Sepanjang saya membawa materi ini, baru kelompok ini yang menurut saya sangat aktif ya bertanya. Saya sangat cukup senang pada malam hari ini karena kalian begitu antusias menerima materi yang saya bawakan. Mungkin karena sudah 10:30 deh, saya cukupkan ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nggak apa-apa, kamu boleh chat saya, tapi mungkin saya agak slow respon karena banyak urusan yang harus saya ini. Kalau di rumah kadang juga saya sudah capek. Dan sebagai informasi untuk kegiatan diseksi mungkin insya Allah kita lakukan minggu ini. Kenapa harusnya minggu ini ya, Sabtu minggu ini ya. Ya Jumat Sabtu ini kemarin diadakan, kebetulan ada pelaksanaan ujian OSCE lokal untuk kalian punya teman yang akan menjalani UKM PPD, sehingga ruangan di lantai 4 itu dipakai, tidak ada ruangan buat kalian untuk dilakukan diseksi. Jadi insya Allah nanti Sabtu minggu depannya dari hari ini dilakukan. Nah, nanti tolong saya diingatkan kembali. Semoga bisa berjalan sesuai rencana. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkannya untuk malam hari ini. Saya mohon maaf, Dek, sudah mengganggu malam kalian, istirahat kalian. Saya juga tadi baru pulang ya dari kampus, karena saya juga diberikan tanggung jawab menjadi pengelola ini ujian OSCE, dan itu sangat melelahkan. Tolong yang belum baca sama saya, kalaupun saya tidak balas deh chatnya, bikin mau saja nah, bikin saja. Paling itu kalau sudah dekat-dekat waktu ujian baru itu saya hantui kok. Nah, Yasir, siapa lagi? Siapa lagi anak kok dek? Tapi dok, Saya, dok. saya dok. Ya. Amalia sama Yuda. Nanti kalau baca kasusnya nanti dipraktek ya. Kabari saja kalau kamu sudah ada waktu, utamakan dulu dosen yang lain. Kalau saya belakangan dek. Ya, tapi jangan juga terlalu dekat dengan waktu ujian. Yasir, kalau sudah selesai ininya dek, apa kasusnya ya, Yasir dan Amalia, kalau referat nanti filenya saja dikirimkan di tele ya. Oke, terima Tapi kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Terima dokter. kasih dok. Tapi dok, Bagus, terima kasih dok. banyak dokter. Ya, saya live ya.